Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudaraku. Sukacita besar bisa dikasih kesempatan Tuhan untuk melayani saudara di hari ini. Mengawali hari bersama dengan Tuhan Yesus. Bolehkah saudara yang tidak keberatan kita tuliskan di live chat, Tuhan Yesus kita baik. Ya benar, Dia baik bagi semua kita. Sekali lagi saya sapa saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah hari ini. Di dalam doa pagi bicara cerita cinta, Blessing Center Church. Saya akan mengatakan ini saudara. Dalam kehidupan rohani ada satu hal yang sering terjadi kepada manusia. Ketika Tuhan berbicara, ya seringkali respon pertama kita adalah menunda. Dan kemarin kita telah belajar hal ini saudara. Kita berkata dalam hati sebentar lagi, nanti saja, atau mungkin tidak sekarang. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika manusia terus menunda-nunda untuk merespon Tuhan, kehidupan rohani bisa perlahan-lahan masuk dalam kegelapan. Hari ini kita akan lihat bagaimana hati Firaun terus-menerus menolak Tuhan, terus-menerus menunda, membawa Mesir masuk ke dalam situasi yang semakin berat. Saudaraku, bagi saya ada sesuatu yang mau diajarkan, di mana firman Tuhan rema hari ini. Biarlah semua kita menangkap firman. Namun sebelum itu saya mau membaca Amsal. Ya, tidak terasa bahwa hari ini adalah 21 Maret. Kita sudah di penghujung minggu. Wow, penyertaan Tuhan dahsyat bagi semua kita. Amsal 21 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. 2-3 ya. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Amin firman Tuhan. Kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita satu hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Untuk semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Engkau nyatakan bahwa Engkau Allah yang sanggup mengerjakan sesuatu yang lebih besar jauh dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua yang terpanggil dan terpilih sesuai rencana Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah hidup kami jadikan sebagai korban. Kami persembahkan tubuh kami, hidup kami sebagai persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Pakai kami semua untuk melakukan yang terbaik. Pakai semua kami Tuhan, sehingga apa saja yang kami kerjakan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama dengan umat Tuhan kita katakan amin. Haleluya. Oh Tuhan, ku sembahkan Engkau Tuhan, sembahkan hidupku memulih, memuji membesarkan nama-Mu.
memuliakan nama-Mu. Hanya Kau satu di hidupku, menyembah-Mu. Nyatakan kebesaran Tuhan, ku sembah Kau, Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Engkau Tuhan. Itu satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan kebesaran Tuhan. Biarlah hari ini Engkau bertata atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Bersama-sama dengan umat Tuhan kita katakan amin. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, bersekutu dalam damai yang sejati. Sarangku menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Sama-sama. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku terjun akan
Ajarku berdiam dekat hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Taruh kami hati dan telinga seorang murid sehingga dibentuk pikiran kami, dibentuk hati kami, telinga kami, sehingga kami menjadi murid-murid Kristus yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya kami baca, tidak hanya kami dengar, namun kami responi dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Bersama-sama dengan umat Tuhan kita katakan amin. Selamat pagi Bapak Saudaraku. Puji nama Tuhan. Saya mau sapa shalom semua kita yang mengikuti ibadah hari ini. Saudara yang tidak keberatan, kita tuliskan di live chat, Tuhan Yesus kita dahsyat. Yang percaya bahwa Tuhan kita dahsyat dalam hidup Anda dan saya, sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, selama-lamanya Dia menyertai semua kita. Pasal ini Tuhan kembali menyatakan kuasa-Nya melalui dua tulah yang sangat besar di Mesir. Ya, kita masuk di Keluaran pasal yang ke-10, di mana yang pertama adalah tulah belalang yang memakan seluruh tanaman di Mesir, yang kedua adalah tulah kegelapan. Ini adalah tulah yang begitu dahsyat, saudara. Ya, kedua peristiwa ini menunjukkan bahwa ketika manusia terus tolak Tuhan, keadaan hidup bisa makin berat, saudara. Namun di tengah semua itu, Tuhan tetap tunjukkan perbedaan antara umat Tuhan dan dunia. Yang siap terima firman Tuhan pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Maka saya kasih judul hari ini tentang terang Tuhan membuat perbedaan dalam hidup kita. Maka ketika saudara membaca ayatnya yang ke-23 di Keluaran pasal 10 ini, tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Wow. Keluaran pasal 10 menunjukkan bahwa hati Firaun semakin keras, saudara. Sedikit latar belakang yang saya mau bagikan bagi Anda, tulah demi tulah sudah terjadi. Ya, Mesir sudah mengalami banyak kerugian, namun Firaun tetap tidak mau merendahkan hati. Akibatnya keadaan Mesir semakin hari semakin buruk. Belalang memakan seluruh tanaman yang tersisa. Setelah itu datang lagi tulah yang sangat mengerikan, yaitu kegelapan menyelimuti seluruh negeri. Berapa hari? 3 hari, saudaraku. Setengah jam aja mati lampu di Ambon, kita setengah mati, saudara. Ini 3 hari tidak ada listrik. Orang Mesir tidak dapat melihat apapun. Namun ada satu hal yang sangat menarik. Alkitab berkata bahwa di tempat tinggi bangsa Israel tetap ada terang. Ini tunjukkan satu prinsip rohani yang sangat kuat. Ketika dunia berada dalam kegelapan, Tuhan tetap menjadi terang bagi umatnya. Mungkin dunia mengalami banyak ketidakpastian hari ini. Mungkin keadaan sekitar terasa gelap hari ini. Namun orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan tetap memiliki terang dalam hidupnya. Sama-sama katakan, saya adalah terang. Tulis di live chat, tulis di kolom komentar. Saya adalah terang dunia. Maka ada 3 prinsip rohani yang saya mau bagikan bagi Anda. Yang pertama, menunda ketaatan membuat hati semakin keras. Sebenarnya Firaun memiliki banyak kesempatan untuk merendahkan diri kepada Tuhan. Tapi setiap kali ia tunda, setiap hatinya keras, ya, ini jadi pelajaran penting bagi kita, saudara. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, respon yang terbaik adalah segera taat. Kemarin kita belajar ini, saudara, tentang taat dan penundaan. Maka ketika saya gabungkan menjadi satu, menunda ketaatan seringkali membuat hati kita makin sulit untuk berubah. Saudara, menunda ketaatan seringkali buat hati kita makin hari makin sulit untuk berubah. Penolakan terhadap Tuhan bawa kehancuran, saudara. Maka poin yang kedua, saya mau katakan begini. Penolakan terhadap Tuhan membawa kepada kehancuran. Para pegawai Firaun mulai menyadari bahwa keadaan Mesir makin hari makin hancur. Tapi Firaun tetap saja menolak Tuhan. Ketika manusia terus menolak Tuhan, kehidupan itu makin hari makin rusak, saudara. Ya.
Saya nggak bisa membayangkan saat itu seperti apa. Namun bagi saya, ada situasi yang sangat mencekam, saudara. Karena itu penting bagi kita untuk selalu berjalan dalam kehendak Tuhan. Berjalan dalam pimpinan Tuhan. Maka yang ketiga, Tuhan menjadi terang bagi umatnya. Saudara bisa membaca nanti di ayat 23, di mana semua orang Israel mendapatkan terang. Di tengah kegelapan yang melanda Mesir, bangsa Israel tetap memiliki terang. Ya. Dunia bisa berada dalam kegelapan, tapi orang yang hidup bersama Tuhan, dia tetap menjadi terang. Tetap memiliki terang. Terang itu adalah kehadiran Tuhan sendiri yang menuntun langkah hidup kita. Maka secara aplikatif, jangan menunda ketaatan kita kepada Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai terang dalam hidup Anda. Maka ketika orang lain melihat hidup Anda, oh iya benar, hidupnya dia ada Yesus. Dia secara otomatis membagikan terang. Saya tidak peduli ketika saudara mengatakan, tapi Pak, hidup saya seperempat terang. Saya nggak peduli. Tapi Pak, saya setengah terang. Saya tidak peduli. Karena setitik terang pun itu akan mengalahkan kegelapan. Hidup kita adalah proses untuk menjadi. Maka ketika Anda menjadi dewasa yang rohani, saudara akan terus menjadi terang. Bagi keluarga saudara, bagi lingkungan saudara, bagi pekerjaan saudara. Hiduplah dekat dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu, setiap detik dalam hidupmu. Katakan begini, aku mau berjalan dalam terangnya Tuhan. Hari ini kami hidup dalam terang Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami sering tunda ketaatan kami. Terangi hati kami, tuntun setiap langkah kehidupan kami. Biarlah hidup kami selalu berjalan dalam terang-Mu yang ajaib itu. Saya siapkan bagi Anda 2 menit sebelum saya tutup dalam doa. Biar Tuhan menyertai semua kita. Satu menit lagi saudara. Kemudian saya akan menutup dalam doa. Kita akan melanjutkan aktivitas kita ke depan. Makasih Tuhan. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kebesaran-Mu ajaib Tuhan,
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami serahkan hidup semua kami, semua jemaat Tuhan. Terangi hati kami, pimpin langkah kami, dan biarlah hidup kami selalu berjalan di dalam terang-Mu yang ajaib. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hatimu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati untuk jadi berkat. Selamatkan jiwa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Besok kita masih sama seperti biasa, hari Minggu 2 jam ibadah ya, di jam 10 pagi dan jam 5 sore. Doakan saya hari Kamis mungkin saya sudah bisa bergabung bersama-sama dengan Anda. Dan doa saya, semua kita ditolong Tuhan, disertai Tuhan, segala sesuatu yang saudara kerjakan, Tuhanlah yang buat berhasil. Selamat beraktivitas ya. Happy weekend. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.